Hai Pols, sekarang kita lanjut lagi ya di tenses yang berikutnya, yaitu past perfect continuous. Past perfect continuous ini bisa kita sebut juga dengan past perfect progressive tense. Progressive tense. Pokoknya teman-teman, yang continuous ini bisa juga kita sebut progressive tense ya, gitu. Nah, past perfect continuous tense ini gabungan dari past perfect tense dan past continuous tense. Tapi sebetulnya apa fungsi dari tenses ini? Kita lihat ya. Fungsinya yaitu menggambarkan sebuah tindakan yang dimulai di masa lalu dan berlanjut hingga titik tertentu yang ditentukan di masa lalu. Jadi teman-teman, tenses ini menekankan pada durasinya. Ya, misalkan kayak gini. Saya punya contoh kalimat dalam bahasa Indonesia. Kemarin saya telah sedang menonton televisi selama 2 jam sebelum bapak saya datang. Jadi ya teman-teman, sebelum bapak saya datang itu saya sudah nonton TV selama 2 jam. Jadi saya saya nonton televisi itu berlangsung selama 2 jam ya, durasinya 2 jam sebelum bapak saya datang. Itu teman-teman. Oke. Kemudian sekarang kita akan melihat susunannya ya, rumusannya. Di dalam tenses ini kita gunakan subjek ya, tetap ada subjeknya ya. Kemudian kita tambahkan kata kerja bantu have dan ada been. Nah, been ini yaitu is MR ya, tetapi dia menggunakan kata kerja yang ketiga, jadi been. Oke. Kalau kita lihat di kamus itu ya, itu kan susunannya kayak gini, is MR. Ini kata kerja ke-1, keduanya was were. Oke. Yang ketiganya been. Nah, ini yang ketiga. Kenapa kita pakai been? Karena ini menekankan pada yang perfectnya. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan kata kerja ing. Nah, kata kerja ing ini adalah kata kerja yang keempat atau present participle. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Ya. Kemudian kalimat ini akan kita rubah ke dalam kalimat negatif. Bagaimana susunannya? Cukup kita tambahkan not di antara had sama been. Itu aja. Ya, kemudian kalimat ini kita rubah ke dalam bentuk interrogatif atau kalimat pertanyaan. Yaitu had. Ya, kita tuliskan had-nya terlebih dahulu di awal kalimat, kemudian kita tambahkan subjeknya, kemudian been, dan kata kerja keempat, yaitu kata kerja ing atau present participle. Bagaimana teman-teman? Ini rumusannya ya. Sekarang kita akan melihat contohnya secara langsung. Di sini saya punya contohnya teman-teman. They had been waiting for an hour. They had been waiting for an hour. Mereka telah sedang menunggu selama 1 jam. Ya, misalkan kayak gini, saya tambah nih kalimatnya ya. Misalkan before, saya tambah ya, before the bus arrive. Ini teman-teman, mereka telah sedang menunggu selama 2 jam sebelum busnya itu tiba. Jadi sebelum bus tiba itu mereka udah nunggu lamanya ya 2 jam. Seperti itu. Oke. Nah, kalimat ini teman-teman kita rubah ke dalam bentuk negatif. They had not been waiting for an hour. Mereka tidak telah sedang menunggu selama 1 jam. Mereka tidak telah sedang menunggu selama 1 jam. Nah, tadi cukup kita tambahkan not ya di antara had dan been. Di sini notnya. Oke, kata kerjanya pakai kata kerja ing. Wait, waited, waited, waiting. Kata kerja keempat ya. Nanti ada ya di pembahasan. Nah, ini di kotak yang warna hijau nih. Oke. Setelah kita rubah ke dalam bentuk negatif, kemudian kita akan merubah pertanyaan atau menjadi kalimat pertanyaan. Apakah mereka telah sedang menunggu selama 1 jam gitu ya? Had they been waiting for an hour? Had they been waiting for an hour? Seperti itu. Kita tuliskan kata had. Ingat ya teman-teman, ini permanen dan rumusnya. Oke, di awal kalimat. Kemudian kita tambahkan been setelah subjek. Kata kerjanya masih sama, waiting. Gitu ya teman-teman.
Untuk tambahannya teman-teman, pada tensi sini pada tensi sini gunakan kata kerja ing. Jadi kita gunakan kata kerja ing ya teman-teman ya. Atau dikenal dengan istilahnya adalah present participle. Present participle. Contohnya tadi wait, ini kata kerja satu, kedua, ketiga. Nah ini yang keempat, waiting. Nah kita gunakan yang keempat ini. Penanda waktu di dalam tensi ini teman-teman kita biasanya gunakan when, for, since, before. Ya. Jadi di sini tetap ada dua kejadian, ada dua aktivitas ya, di mana tensi ini menekankan pada durasinya. Saya kasih contoh lainnya seperti ini, misalkan ibu saya telah sedang memasak di dapur ya sebelum saya menelpon dia. Oke. Jadi durasinya di sini ibu saya memasak di dapur selama 2 jam misalkan. So I change the sentence to English. Saya rubah kalimat ini dalam bahasa Inggris. My mother had been cooking for 2 hours in the kitchen. Okay, when I called her. Nah, di sini saya pakai kata penghubung when ya, ketika. Okay. Ibu saya telah sedang memasak di dapur selama 2 jam ketika saya menelpon dia. Jadi kemarin nih, saat saya nelpon ibu saya itu sedang memasak di dapur selama 2 jam. Begitu. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Jika belum, silakan tanyakan ke WA, ya konsultasi ke WA. Dan jangan lupa kerjakan soalnya. Terima kasih, sampai jumpa di tensis berikutnya, yaitu tentang future.